Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu alternatif beasiswa yang cukup prestisius menurut saya karena kuotanya banyak dan beasiswa ini sifatnya full funded teman-teman. Bahkan menurut saya beasiswa ini lebih besar daripada KIP kuliah. Oke, langsung saja kita bahas tentang beasiswa SDM Sawit yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan BPDP Kelapa Sawit. Nah, apa sih sebenarnya beasiswa SDM Sawit ini? Jadi beasiswa SDM Sawit adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Ditjenbun dan dengan dukungan BPDPKS, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, untuk jenjang D1, D2, D3, D4, dan sarjana teman-teman. Jadi tujuan dari program ini adalah diharapkan dapat mencetak generasi muda perkebunan sawit yang dapat secara terus konsisten dan meningkatkan industri perkelapa sawitan di Indonesia dan dunia teman-teman. Jadi sejak tanggal 13 Mei kemarin pendaftaran beasiswa ini sudah dibuka teman-teman, dan akan ditutup pada tanggal 19 Juni 2023. Jadi masih ada 1 bulan lagi untuk teman-teman bisa mendaftar. Nah, untuk tes seleksi itu akan diadakan pada tanggal 26 Juni sampai 18 Juli 2023 teman-teman. Dan pengumuman 22 Agustus 2023. Jadi kemungkinan teman-teman kalau lolos beasiswa ini teman-teman bisa memulai perkuliahan di awal September atau akhir Agustus. Kemudian untuk kuotanya teman-teman, jadi mengutip dari beberapa sumber berita, jadi untuk kuota beasiswa SDM Sawit di tahun 2023 yaitu sebesar 2000 kuota teman-teman. Kenapa saya katakan prestisius? Karena kuotanya ini sangat banyak ya teman-teman menurut saya. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin menurut sawitsetara.net hanya 1000. Nah, jadi di tahun ini naik sebesar 100% teman-teman. Jadi yang 1000 naik menjadi 2000 orang. Namun teman-teman, untuk beasiswa SDM Sawit di sini belum terbuka untuk semua kalangan atau semua lapisan masyarakat teman-teman. Jadi hanya terdapat 5 jalur pendaftaran beasiswa ini. Jadi teman-teman simak baik-baik ya. Kalau teman-teman masuk dalam kategori ini, saya sarankan untuk mendaftar teman-teman. Yang pertama yaitu pekebun dan keluarga, yaitu anak, istri, suami, pekebun kelapa sawit. Berarti teman-teman punya kebun kelapa sawit atau orang tua teman-teman punya kebun kelapa sawit. Kemudian yang kedua yaitu karyawan atau pekerja pada usaha budidaya dan atau pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau orang tua teman-teman bekerja di sektor kelapa sawit, jadi mau di lapangan, mau di mill, jadi teman-teman termasuk dalam kategori ini. Kemudian keluarga yang ketiga, anak, istri atau suami, karyawan, pekerja pada usaha budidaya atau pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau teman-teman masih punya usaha yang berkaitan dengan kelapa sawit, teman-teman masih bisa mendaftar. Misal teman-teman adalah pengepul atau teman-teman adalah pembuat kerajinan dari kelapa sawit, boleh mendaftar. Kemudian yang keempat, pengurus anggota koperasi atau lembaga yang bergerak di bidang usaha budidaya, pengolahan dan atau jasa perkebunan kelapa sawit. Jadi masuk ya kalau teman-teman misal orang tuanya kerja di koperasi atau teman-teman punya jasa angkutan untuk sawit misalnya, bisa teman-teman. Kemudian yang kelima, ASN atau P3K, misal orang tua teman-teman bekerja di PTPN kelapa sawit ya, bisa nanti teman-teman mendaftar untuk beasiswa ini. Jadi kalau bedanya dengan KIP kuliah kan yang ASN itu tidak bisa mendaftar, tapi di beasiswa ini boleh teman-teman. Nah, teman-teman yang termasuk di 5 kategori ini bisa mendaftar. Kemudian untuk pilihan kampusnya teman-teman, jadi kenapa saya bilang prestisius, juga untuk kampusnya sangat bagus-bagus dan tersebar di Pulau Jawa, kemudian Sumatera. Jadi banyak sekali ya untuk pilihan
universitasnya. Jadi ada LPP Yogyakarta, AKP Yogyakarta, Politeknik Kampar, Institut Teknologi Sawit, Institut Yogyakarta, Sekolah Vokasi IPB, Politeknik Ati Padang, PTKI, Politeknik Aceh, Universitas Prima Indonesia, Politeknik CWE, kemudian Politeknik Pembangunan Medan, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Jadi ada 13 kampus ya teman-teman yang bisa teman-teman daftarkan. Jadi kalau teman-teman yang dari luar Jawa bisa berkuliah di Pulau Jawa dengan beasiswa ini kalau teman-teman lolos. Kemudian untuk prodi juga ini sangat banyak pilihannya teman-teman. Jadi disesuaikan ya untuk prodi. Jadi ada D1 sampai S1. Tapi kembali ke teman-teman kebutuhannya apa. Jadi kalau mungkin D1 sudah cukup menurut teman-teman ya silahkan untuk D1. Jadi mungkin 8 bulan lulus ya seperti itu. Kalau S1 kan harus 4 tahun. Nah kembali ke kebutuhan teman-teman. Jadi sesuaikan. Kemudian untuk fasilitasnya teman-teman. Nah untuk fasilitasnya juga ini sangat cukup ya untuk kita berkuliah. Jadi biaya pendidikan penuh. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun biaya. Jadi untuk SPP, UKT itu akan sudah dibayarkan oleh BPD PKS. Kemudian uang saku dan uang buku. Kemudian teman-teman akan dapat biaya asrama atau kamar kos. Kemudian teman-teman akan dapat biaya transport pulang pergi, artinya ketika teman-teman kuliah pertama kali dan ketika sudah lulus dari asal teman-teman ke kampus tujuan. Misal teman-teman di Sumatera, teman-teman kuliah di Yogyakarta, akan dibayarkan transportnya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga penting ya untuk menunjang karir teman-teman setelah lulus. Kemudian teman-teman ini yang paling langka ini, magang di perkebunan besar. Nah menjadi privilege tersendiri buat teman-teman yang lolos beasiswa ini. Saya rasa KIP kuliah pun tidak akan sebesar ini ya fasilitasnya. Jadi kalau KIP kuliah kan hanya biaya pendidikan dan uang saku. Lain-lain ini nggak ada. Jadi teman-teman bisa dapat ini kalau teman-teman lolos beasiswa SDM Sawit. Kemudian untuk jadwal pendaftarannya tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk pendaftaran sampai 19 Juni. Kemudian tes seleksi itu akan dilaksanakan secara online tanggal 26 sampai 18 Juli. Kemudian pengumuman 22 Agustus. Nah, kuliah perdana teman-teman bisa di September 2023. Nah, semua informasi yang saya dapatkan ini bisa teman-teman cek juga di www.beasiswasdmsawit.id. Jadi silahkan buka websitenya teman-teman kulik lebih jauh tentang beasiswa ini. Nah mungkin sekian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.